Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik ya. Ibu juga baik. Nah, hari ini puasa nggak? Alhamdulillah. Kalau Ibu boleh tahu sekarang puasa kita keberapa ya? Ya betul, jadi sekarang adalah puasa kita yang ke-17. Kita itu wajib melaksanakan ibadah puasa sebagai umat muslim, karena puasa itu terdapat di salah satu poin yang ada di rukun Islam. Nah, bagi teman-teman yang memiliki agama non-muslim itu wajib menghargai teman-temannya yang lagi berpuasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita operasi semut dulu ya. Silakan kalian lihat di sekeliling kalian, ada nggak sampah-sampah? Jika ada, silakan kalian buang dulu sampah tersebut ke tempatnya. Karena kenyamanan dan kebersihan kelas itu merupakan salah satu kunci kita berhasil dalam proses belajar. Silakan kalian periksa dulu. Sudah? Alhamdulillah. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Amin. Jadi berdoa itu wajib kita lakukan pada saat membuka dan menutup pelajaran ya, karena itu merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Untuk Rafki, Zaki Ramadan, kemudian Bagus, kemudian Cynthia, Rani kemana? Oh, Rani lagi sakit. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan semoga Rani lekas sembuh ya. Nah, baiklah, untuk Cynthia silakan maju ke depan kelas nak, pimpin dulu lagu Garuda Pancasila. Nah, jadi kita wajib juga untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional karena itu merupakan rasa wujud cinta kita kepada tanah air. Kemudian untuk penyegaran, silakan kalian tepuk PPK. Kemarin kita sudah belajar kan mengenai tepuk PPK. Untuk Rafki silakan maju ke depan kelas nak, pimpin dulu tepuk PPK. Nah, sudah melakukan tepuk PPK, Ibu di sini ada bacaan yang berjudul Akibat Malas Belajar. Nah, untuk kalian silakan baca dulu ya. Sudah membacanya? Nah, Ibu ada pertanyaan mengenai bacaan yang telah kalian baca tadi. Yang pertama, siapa tokoh yang ada di bacaan tersebut yang malas belajar? Ya, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat jika malas belajar? Nah, bagus, silakan jawab. Ya, pinter. Jadi kalau kita malas belajar itu kita akan ketinggalan. Pada saat ulangan kita akan mendapat nilai rendah. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang, kemudian menyimpulkan proses pembuatan layang-layang, dan nanti Ibu akan memperlihatkan juga kepada kalian tentang proses pembuatan layang-layang. Kemudian kita juga akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Kita akan mengetahui tanaman atau tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, untuk penyegaran agar kita semangat lagi dalam belajar, silakan untuk Rafki kembali, silakan pimpin tepuk semangat. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian mengenai proses dalam pembuatan layang-layang. Nah, silakan kalian perhatikan videonya dan jangan ada yang ribut ya. Ini adalah video dalam proses pembuatan layang-layang. Silakan diperhatikan dan Ibu akan melakukan tanya jawab mengenai video ini. Nah, setelah kalian memperhatikan video yang Ibu perlihatkan tadi, Ibu akan tanya jawab dulu. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan layang-layang? Silakan. Ya, Cynthia, silakan. Pintar. Jadi itu merupakan alat dan bahan yang dilakukan dalam
pembuatan layang-layang. Kemudian siapa yang dapat menyimpulkan bagaimana proses dalam pembuatan layang-layang? Ya, Zaki. Pintar. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah atau kesimpulan dalam proses pembuatan layang-layang. Nah, contoh yang Ibu jelaskan tadi merupakan contoh dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang memudahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah. Misalnya itu teks prosedur dalam menghidupkan kipas angin. Itu mudah kan? Hanya terdiri dari 2 langkah. Yang pertama itu kita colokkan kabel ke listrik, baru yang selanjutnya kita tekan tombol on yang ada di kipas angin. Itu mudah kan? Hanya terdiri dari 2 langkah. Kemudian yang selanjutnya itu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang rumit. Biasanya teks prosedur ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Contohnya itu teks prosedur dalam pengurusan KTP. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa kan? Kalian belum bisa melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah langkah-langkahnya itu tidak terlalu rumit. Seperti contoh yang Ibu perlihatkan tadi yang ada di video, cara pembuatan layang-layang itu tidak terlalu rumit kan? Nah, Ibu yakin kalian juga bisa untuk melakukannya. Nah, kemudian teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada teks prosedur yang memiliki alat dan bahan. Contohnya tadi seperti pembuatan layang ada alat dan bahannya ya. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu biasanya disusun secara urut sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian dijelaskan secara mendetail antara langkah 1 sampai langkah yang terakhir itu dijelaskan secara mendetail. Kemudian logis, jadi itu masuk akal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks prosedur dan contohnya itu proses pembuatan layang-layang. Banyak itu contoh teks prosedur, misalnya kita akan membuat kue. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan kue itu juga merupakan teks prosedur. Nah, kemudian kita juga sekarang akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Ibu juga akan memperlihatkan video kepada kalian mengenai sumber energi alternatif. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini adalah video mengenai sumber energi alternatif. Silakan kalian perhatikan dan nanti Ibu akan melakukan tanya jawab juga mengenai apa yang ada di video ini ya. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, mengenai contoh video yang Ibu perlihatkan barusan, jadi dapat kita simpulkan bahwa energi alternatif adalah energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, dan lain-lain. Nah, penghasil sumber energi alternatif ini juga bisa berasal dari tumbuhan atau tanaman, juga bisa dari sumber daya alam lainnya. Contoh dari sumber daya alam lainnya yaitu seperti sinar matahari, angin, dan lain-lain. Kemudian contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yaitu seperti yang di video tadi, yaitu kentang. Kentang itu bisa menggantikan energi listrik. Kemudian ada juga jagung. Jagung itu menghasilkan bahan bakar yang sering disebut dengan bahan bakar etanol. Kemudian ada juga tanaman alga yaitu penghasil bahan bakar diesel. Kemudian juga ada tanaman jarak juga penghasil bahan bakar diesel. Nah, Ibu akan melakukan tanya jawab ya mengenai penjelasan yang telah Ibu lakukan tadi dan mengenai video yang ada di laptop Ibu tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa di sini yang dapat menyebutkan atau menjelaskan kembali mengenai apa itu energi alternatif? Ya, Zaki, silakan.
Pinter. Jadi energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, dan lain-lain. Kemudian sebutkan tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Ya, Rafki. Pinter. Jadi tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif yaitu seperti kentang, seperti tanaman alga, kemudian seperti tanaman jara, jagung, dan lain-lain. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 4-5 orang. Silakan kalian bentuk kelompok dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Silakan kalian perhatikan LKPD yang Ibu berikan. Kemudian, kalian juga nanti akan Ibu perlihatkan mengenai gambar yang disusun secara acak, yaitu gambar mengenai proses pembuatan layang-layang. Kemudian di LKPD kalian itu juga ada tanaman, bacaan mengenai beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar yang disusun gambar acak dalam proses pembuatan layang-layang ini. Nah, Ibu minta setiap kelompok itu berdiskusi mengenai bagaimana gambar yang sesuai, gambar yang urut dalam proses pembuatan layang-layang. Kemudian Ibu minta kalian untuk menyimpulkan bagaimana proses pembuatan layang-layang. Kemudian mengenai energi alternatif, di situ kan ada bacaan. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di bacaan tersebut. Kemudian Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi secara kelompok. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis, sudah 15 menit kalian berdiskusi, silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Untuk yang pertama, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyajikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ya ke kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusi kalian. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan dari yang telah dijelaskan dari kelompok 2 tadi? Baiklah, jika tidak ada, terima kasih kepada dua kelompok yang telah maju tadi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, Ibu akan memberikan penguatan. Benar sekali bahwa dalam proses pembuatan layang-layang yang telah kalian jelaskan tadi itu merupakan contoh dari teks prosedur, di mana teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang disusun secara urut yang bertujuan untuk membantu pembaca dalam melakukan sesuatu. Kemudian mengenai energi alternatif tadi kan kalian telah menyebutkan manfaat, menyebutkan mengapa tanaman tersebut bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Jadi kita bahas lagi bahwa energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar konvensional seperti listrik, gas, dan lain-lain. Baiklah anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita pada hari ini? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan soal latihan dan mohon kepada kalian untuk mengerjakannya dengan benar ya. Nah, baiklah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu, apakah kalian semua sudah paham mengenai materi yang telah Ibu ajarkan tadi? Alhamdulillah jika sudah paham. Kemudian Ibu akan bertanya, apa perasaan sekalian setelah mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Alhamdulillah jika senang. Nah, selanjutnya Ibu nanti akan memberikan kalian soal pengayaan, karena Alhamdulillah tadi soal latihan yang Ibu berikan kalian sudah tuntas semua mengerjakannya. Dan nanti soal pengayaan tersebut silakan kalian bawa pulang dan kerjakan bersama orang tua atau saudara yang ada di rumah ya. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya kalian akan belajar mengenai sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam lainnya. Kemudian kalian juga akan belajar mengenai
teks eksplanasi. Nah, selanjutnya tadi di awal kita sudah melakukan operasi semut, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian melakukan operasi semut juga. Silakan kalian perhatikan di lingkungan kelas kalian ini apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan kalian buang dan rapikan lagi kondisi kelas kita seperti awal tadi ya. Ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Sudah? Apakah kelas kalian sudah bersih? Alhamdulillah jika sudah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah. Untuk Cynthia, silakan maju ke depan kelas nak. Pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Ikan Pais. Jadi lagu Ikan Pais adalah salah satu lagu daerah Kota Bengkulu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk kita semangat kembali, silakan Rafki pimpin, tepuk semangat. Nah, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk Ibu tekankan sekali lagi, untuk membuka dan menutup pembelajaran kita wajib untuk berdoa karena agar ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.